Pagi semuanya. Pagi. Pagi. Jadi Selamat pagi semuanya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat bergabung di Zoom Tunas Bangsa Depok. Kita akan memulai ya Bapak Ibu acara PIP kita hari ini untuk informasi pembelajaran. Nah, saya serahkan kepada MC Ibu Rebecca. Silakan dimulai karena ini sudah pukul 10. Silakan. Baik, terima kasih Pak Leo. Selamat pagi Ibu Rebecca di mute, Bu. Oh, baik, terima kasih Pak Leo. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua siswa. Kami menyambut Bapak Ibu orang tua siswa yang sudah bergabung dan yang baru bergabung bersama Tunas Bangsa. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang masih diberikan bagi kita sehingga kita bisa melakukan pertemuan informasi pembelajaran tahun pembelajaran 2001-2022. Bapak Ibu, ada beberapa informasi tata tertib yang akan saya sampaikan hari ini selama kita mengikuti kegiatan PIP. Slide-nya Pak Randy. Silakan Ibu. Berikut tata tertib selama kita melaksanakan PIP ya Bapak Ibu. Pertama, menyalakan video selama acara berlangsung. Yang kedua, menonaktifkan speaker. Yang ketiga, jika ada pertanyaan dapat diketik di chat room. Dan yang keempat, link kehadiran Bapak Ibu akan diberikan di akhir acara. Baik. Yang tadi adalah tata tertib peserta PIP ya. Sebelum kita masuk ke acara kegiatan PIP pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk kasih setiamu, berkat penyertaanmu sepanjang malam tadi sehingga kami boleh bertemu dan berkumpul di dalam Zoom ini untuk melaksanakan PIP. Bapak, berkati dan sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir sampai acara PIP ini selesai. Bapak, mungkin juga masih ada beberapa orang tua yang belum hadir, mungkin karena ada suatu hal atau mungkin karena sakit. Engkau beri kekuatan, kesehatan agar di hari Senin orang tua bisa anaknya dapat mengikuti MPLS Bapak. Terima kasih Bapak sertai sepanjang hari ini dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri atau boleh dengan duduk tegak. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan oleh tayangan visi misi, budaya, serta nilai-nilai dari Tunas Bangsa. Setelah itu, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dan menyaksikan kata sambutan dari Bapak Budi Hendrawan selaku Kepala Divisi Pendidikan.
Shalom, salam damai sejahtera kepada seluruh Bapak Ibu orang tua peserta didik Sekolah Kristen Tunas Bangsa yang berbahagia. Oleh pimpinan dan anugerah Tuhan, kita bersyukur dapat menyelesaikan 1 tahun pelajaran yang lalu. Dan hari ini, tanpa terasa, kita sudah memasuki tahun pelajaran yang baru, tahun pelajaran 2021-2022. Sungguh Tuhan luar biasa. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang belum berakhir di tengah bangsa kita, kasih karunia Tuhan tetap menyertai kita semua. Kasih karunia Bapa Surgawi menuntun peserta didik dan orang tua untuk mampu melewati kondisi dengan cara belajar yang baru. Kami percaya doa para orang tua, kerjasama dari para guru dan juga tim sekolah, juga sinergi dengan orang tua pada tahun pelajaran baru ini akan membuat kita semua menambah semangat dan memiliki sikap yang excellent. Bersama Tuhan kita bisa melalui semua dengan baik. Bapak Ibu orang tua, mari kita terus berdoa, memberi motivasi, bimbingan, dan arahkan putra-putri kita untuk belajar dengan tekun, sungguh-sungguh rajin di dalam takut akan Tuhan. Supaya apa? Tercapai cita-cita anak-anak kita dan dalam harapannya. Untuk anak-anak kita semua, para peserta didik, mari kita sama-sama memasuki tahun pelajaran yang baru. Saya percaya anak-anak semua akan taat kepada arahan Tuhan, membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, melakukan praktik karakter Kristus di rumah dan dalam pergaulan, serta sungguh-sungguh belajar untuk masa depan kalian yang gilang gemilang. Akhir kata, kami berdoa kiranya kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan menyertai kita semua. Tuhan Yesus akan memberkati kita selama 1 tahun pelajaran yang baru ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih kepada Bapak Budi Hendrawan yang sudah memberikan kata sambutan. Dan kini waktunya bagi kita mendengarkan kata sambutan dari Koordinator Area Sekolah Tunas Bangsa Depok, Ibu Agus Suhartini. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Ibu Tini. Silakan Ibu Tini. Terima kasih Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua peserta didik. Salam sehat seutuhnya. Saya Ibu Agus Suhartini sebagai Koordinator Area Depok pada tahun pelajaran 2021-2022. Yayasan Harapan Bangsa dan Sekolah Tunas Bangsa berterima kasih untuk kepercayaan Bapak dan Ibu orang tua peserta didik kepada kami. Saya percaya perlindungan dan penyertaan Tuhan ada atas Sekolah Tunas Bangsa. Tuhan adalah pusat dari semua yang bergerak di dalam Sekolah Tunas Bangsa. Tuhan sangat peduli pada anak-anak kita. Oleh sebab itu, mari saya mengajak kita semua, baik jajaran guru, sekolah, kami semua, juga orang tua murid, pada masa pandemi ini khususnya, kita tetap semangat, ya, kita tetap melakukan bagian kita dengan penuh kegairahan, karena ada Tuhan bersama dengan kita. Sekarang saya mau memperkenalkan sebagai Kepala Sekolah Jenjang Sekolah Dasar Area Depok, Bapak Nurdin Leonardo Situmorang, Sarjana Sastra Magister Pendidikan. Saya persilakan selanjutnya untuk Pak Leo yang biasanya kita kenal seperti itu. Silakan Pak Leo. Baik, terima kasih Ibu Agus Suhartini atau biasa kami panggil Ibu Tini. Terima kasih sudah memperkenalkan saya. Saya Pak Leo, saya Kepala Sekolah Tunas Bangsa untuk tahun 2021-2022. Dan saya mengucapkan selamat datang kepada setiap orang tua kami, baik orang tua yang sudah bergabung dengan kami di tahun ajaran 2020-2021 dan juga para orang tua kami yang baru yang bergabung di tahun ajaran 2021-2022.
Saya berdoa agar setiap Bapak Ibu sehat semuanya. Sehat, kalau Ibu ini tadi bilang salam sehat seutuhnya, saya juga berdoa Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, baik yang mungkin yang belum bisa hadir, saya berdoa setiap kita boleh sehat, baik jasmani maupun rohani, karena kesehatan hari-hari ini sangat penting ya Bapak Ibu. Dan saya selaku kepala sekolah berharap agar kita boleh bekerja sama dengan baik di tahun-tahun ke depan, karena di sekolah dasar kita belajar atau anak-anak belajar selama 6 tahun. Jadi ini adalah waktu yang panjang untuk setiap kita boleh bekerja sama dengan baik. Saya berharap saya menjadi mitra yang baik untuk setiap Bapak Ibu untuk boleh bekerja sama membangun setiap anak-anak kita di dalam skill mereka, di dalam akademik mereka, dan juga di dalam karakter dari setiap anak-anak. Dan saya juga percaya bahwa setiap anak-anak Ibu boleh ke depan boleh menjadi generasi perkasa yang perkasa di dalam Tuhan, di dalam keluarga, dan juga di dalam masyarakat. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kepercayaan dari Bapak Ibu semua untuk kami Sekolah Kristen Tunas Bangsa sebagai lembaga atau lembaga pendidikan untuk setiap anak Bapak Ibu, dan kami boleh mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari setiap Bapak Ibu. Itu saja yang saya sampaikan, dan sebentar kita akan melihat juga penjelasan dari bagian kurikulum yang akan dibagikan oleh Ibu Lucy. Silakan Pak Randy, boleh klipnya ditayangkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, orang tua dan peserta didik SD Kristen Tunas Bangsa. Bersama ini saya, Lucy Kristiani, sebagai koordinator kurikulum jenjang SD Kristen Tunas Bangsa, akan memaparkan hal-hal yang terkait dengan kurikulum. Kurikulum yang digunakan di SD Kristen Tunas Bangsa adalah kurikulum nasional, yaitu kurikulum 2013 dengan karakteristik pembentukan karakter Kristus, integrasi firman Tuhan pada pembelajaran, penguatan pembelajaran pada karakter, critical thinking, creativity, communication, collaboration, literasi dan leadership, 4C2L, kemitraan aktif orang tua, pengembangan kecakapan hidup yang terintegrasi pada kegiatan pembelajaran, KKM dan penilaian. KKM tahun pelajaran 2021-2022 ditetapkan untuk kelas 1 dan kelas 2 65, untuk kelas 3 sampai kelas 6 70. Penilaian sikap spiritual dan sosial dilakukan melalui observasi, penilaian diri, dan jurnal. Penilaian pengetahuan, penugasan dilakukan dalam bentuk proyek integrasi dan proyek mandiri. Penilaian PH, PAS, dan PAT dilakukan secara online. Program remedial dan pengayaan. Program remedial diadakan untuk peserta didik yang belum mencapai nilai KKM. Sementara pengayaan diberikan kepada peserta didik yang sudah mendapatkan nilai KKM. AKM, Asesmen Kompetensi Minimal untuk kelas 5, masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah dan ujian sekolah kelas 6. Laporan hasil belajar peserta didik akan disampaikan pada rapot tengah semester 1 dan 2 dari nilai PH dan penugasan, rapot akhir semester dan rapot akhir tahun. PJJ dan LMS. Seluruh kegiatan pembelajaran
dilakukan secara pembelajaran jarak jauh sampai pada waktu yang akan ditentukan kemudian oleh pemerintah daerah atau oleh Kementerian Pendidikan. Kegiatan pembelajaran menggunakan LMS yang terintegrasi dengan SIAS, di mana seluruh informasi yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, materi belajar, dan penilaian akan disampaikan melalui SIAS. Dalam hal ini, SD Tunas Bangsa Nasional bekerja sama dengan Quintal. Orang tua dan peserta didik dapat mengakses Quintal melalui akun yang akan diberikan oleh sekolah. Media pembelajaran online yang digunakan adalah Zoom dan Microsoft Teams. Untuk pelajaran agama, buku e-book akan diberikan oleh wali kelas pada saat awal pembelajaran. Demikian paparan tentang kurikulum untuk jenjang SD Kristen Tunas Bangsa. Atas perhatian Bapak, Ibu orang tua dan peserta didik, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Ibu Lucy Kristiani untuk penjelasannya tentang kurikulum Sekolah Kristen Tunas Bangsa. Berikutnya saya akan menjelaskan beberapa informasi pembelajaran harian yang akan kita lakukan di Sekolah Dasar Kristen Tunas Bangsa Depok. Silakan Pak Randy. Oke. Tata tertib peserta didik, Pak Randy. Ya. Yang pertama, waktu kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk kelas 1 dan kelas 2 dimulai dari pukul 7 pagi sampai 12.30 siang. Kegiatan PJJ menggunakan aplikasi Zoom. Ya Bapak Ibu, aplikasi Zoom yang sama atau secara virtual. Untuk ID dan yang lainnya kami akan kembali mengingatkan, dan juga yang kita gunakan hari ini adalah aplikasi Zoom yang akan kita gunakan di Sekolah Dasar Kristen Tunas Bangsa. Berikutnya, Pak Randy. Nah, untuk seragam, Bapak Ibu, untuk hari Senin, Selasa, Kamis, kita menggunakan seragam biru khusus Tunas Bangsa. Untuk hari Rabu, kita menggunakan seragam pramuka. Untuk hari Jumat adalah atasan batik Tunas Bangsa atau batik bebas dengan bawahan celana biru Tunas Bangsa. Untuk seragam olahraga digunakan saat pelajaran olahraga. Tapi memang di minggu depan, untuk seragam karena memang ada halangan untuk kita membagikan terkait dengan PPKM darurat, mohon Bapak Ibu menggunakan kemeja saja anak-anak, kemeja yang rapi dan sopan untuk boleh mengikuti pembelajaran sampai kita memberikan seragam. Untuk informasi pemberian seragam dan buku akan kita berikan informasinya secepatnya kepada Bapak Ibu sesuai dengan selesainya PPKM darurat yang dilakukan oleh dinas terkait di Depok. Oke, lanjut Pak Randy. Untuk tata tertib PJJ, anak-anak boleh hadir tepat waktu 10 menit sebelum PJJ, menggunakan seragam, membawa perlengkapan belajar seperti buku, alat tulis, dan yang lainnya. Untuk videonya mohon diaktifkan, sehingga kita bisa melihat setiap anak-anak. Untuk identitas ketika masuk Zoom, Bapak Ibu, karena memang kita sudah ada 2 kelas, kelas 1 dan kelas 2, jadi ada contoh untuk penulisan nama. Untuk kelas 1, Depok atau DPK, strip 1, strip nama. Kita contohkan nama Musa di sini ya. Untuk yang kelas 2 hanya mengganti kelasnya saja. Sehingga nanti ketika anak-anak dimasukkan ke dalam breakout room, ke dalam kelasnya masing-masing, akan memudahkan admin untuk memasukkannya. Terus mengikuti aturan yang ditetapkan dalam PJJ oleh sekolah. Lanjut Pak Randy. Untuk sistem informasi akademik sekolah, kita nanti akan dijelaskan lewat tutorial atau tutorial video dan juga beberapa
PowerPoint yang akan kita nanti jelaskan di akhir acara. Jadi Bapak Ibu, setelah acara ini kami mohon untuk kesediaan waktunya untuk tinggal sebentar. Kita akan menjelaskan atau melihat tutorial penggunaan sistem informasi akademik sekolah di Sekolah Kristen Tunas Bangsa Depok. Untuk SIAS ini nanti di dalamnya akan ada isi informasi pembelajaran dari sekolah, ada juga hasil penilaian, ada juga garis-garis besar pembelajaran seperti teaching outline, atau yang untuk anak-anak yang sekarang naik kelas 2 mungkin sudah sangat mengerti dengan informasi kegiatan pembelajaran yang kita berikan seminggu sekali di hari Jumat untuk pembelajaran seminggu ke depan. Lanjut, Pak Randy. Tata tertib orang tua. Yang pertama mengikuti kegiatan berupa WBB, PIP atau KK. Ini apa ya singkatannya ya? Kalau WBB ini Bapak Ibu, ini waktu belajar bersama. PIP adalah pertemuan informasi pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Dan KK ini berupa kelompok kecil untuk anak-anak dan juga untuk orang tua dan yang lain-lainnya, sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Nah, penyelesaian masalah peserta didik diselesaikan dengan pihak sekolah secara baik. Terus yang berikutnya terlibat aktif dalam mendampingi pembelajaran peserta didik, mengisi panduan membangun keluarga sehat seutuhnya, ini untuk orang tua. Nanti kita akan mengirimkannya kepada Bapak Ibu untuk hal yang baru tadi. Pak Randy boleh ke atas sebentar Pak. Sebelumnya, untuk panduan ini memang hal yang baru, ini khusus untuk orang tua, nanti akan kita berikan kepada Bapak Ibu. Lanjut, Pak Randy. Mekanisme yang lain, untuk guru Sekolah Kristen Tunas Bangsa tidak diizinkan memberikan les privat kepada peserta didik dari Sekolah Dasar Kristen Tunas Bangsa atau murid-murid Sekolah Kristen Tunas Bangsa. Terus seluruh kegiatan di luar sekolah yang melibatkan orang tua dan peserta didik wajib diketahui pihak sekolah. Yang terakhir, tidak diperkenankan memberi barang atau uang kepada karyawan atau guru maupun staf selama tahun pembelajaran berlangsung. Untuk ini boleh diberikan kesempatan pada akhir tahun pembelajaran. Berikutnya, Pak Randy. Untuk jalur komunikasi dengan pihak sekolah, bisa melalui telepon, menghubungi pihak sekolah, Bapak Ibu. Untuk pertemuan hanya dilakukan pada saat jam kerja. Pertemuan yang bersifat insidental tanpa perjanjian dilakukan sesuai dengan persetujuan dari kepala sekolah. Peraturan umum di lingkungan sekolah, Bapak Ibu ketika ke sekolah mungkin untuk mengambil buku atau hal-hal yang lain untuk keperluan sekolah, wajib berpakaian rapi dan sopan di lingkungan sekolah. Seluruh warga sekolah ikut serta dalam mengingatkan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan. Kalau hari ini mungkin kita lebih ke protokol kesehatan ya Bapak Ibu, memakai masker dan juga tidak berkerumun seperti itu. Lanjut, Pak Randy. Untuk pembayaran uang sekolah, setiap bulannya paling lambat di tanggal 10 melalui virtual account yang sudah dibagikan oleh administrasi atau TU Keuangan. Keterlambatan akan diberikan denda 50.000 per bulan, dan jika lebih dari itu tidak dapat mengikuti penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun jika belum melunasi dana pendidikan dari setiap anak-anak Bapak Ibu. Selanjutnya Pak Randy. Untuk surat informasi keterlambatan akan diberikan kepada orang tua, akan dikirimkan jika Bapak Ibu mungkin terlambat melakukan pelunasan di tanggal yang sudah ditentukan. Dan untuk dokumen hasil belajar dapat diambil apabila sudah melunasi dana pendidikan, dan peserta didik akan dikembalikan kepada orang tua apabila dana pendidikan belum dilunasi sampai batas waktu yang disepakati. Selanjutnya, Pak Randy. Ini untuk informasi pembayaran. Dari bulan Juli atau bulan ini sampai Juni 2022 tidak ada kenaikan uang sekolah untuk Bapak Ibu. Dan mungkin untuk yang berikutnya ini adalah untuk Bapak Ibu yang anak-anaknya yang sudah naik kepada kelas 2 atau naik ke kelas 2. Untuk dana kegiatan dibayarkan di Juli sampai Agustus 2021. Dan untuk sarana prasarana dibayarkan di bulan September 2021. Dan untuk
tahun berikutnya untuk dana buku sudah akan dibuka di bulan Februari di 2022 atau di 2022. Bapak Ibu perlu kami ingatkan juga, Bapak Ibu perlu nanti untuk di Februari langsung menginformasikan kepada pihak sekolah untuk juga mengisi buku ini karena ini akan juga mempengaruhi keterlambatan pembagian buku kepada Bapak Ibu. Untuk seragam akan dibuka di bulan Maret, dan untuk informasi uang sekolah, dana kegiatan, dan sarana prasarana akan kembali kami informasikan di bulan Juni 2022. Beasiswa untuk dimulai tahun ini, kita akan memberikan beasiswa akademik bagi peserta didik dari kelas 2 sampai kelas 6. Jadi untuk Bapak Ibu yang anak-anaknya ada di kelas 2, kita akan memberikan untuk peringkat 1 di tingkat kelas, apresiasi pengurangan uang sekolah sebesar 50%. Untuk peringkat 2 di tingkat kelasnya, apresiasi pengurangan uang sekolah sebesar 40%. Protokol kesehatan, sekolah melakukan protokol kesehatan, seluruh guru dan staf juga berkewajiban melakukan protokol kesehatan, berikut juga peserta didik dan orang tua. Kami menghimbau hari-hari ini Bapak Ibu boleh terus melakukan protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada, baik keluar rumah ataupun di dalam rumah atau habis bepergian, karena kita menjaga setiap kita, keluarga, dan juga orang lain dengan melakukan protokol kesehatan ini. Selanjutnya Pak Randy. Ya, kembali saya memperkenalkan juga untuk koordinator area Tunas Bangsa Depok, yaitu tadi Ibu Agus Martini Alimadia. Berikutnya Pak Randy, dan saya akan memperkenalkan juga susunan guru dan staf di Sekolah Dasar Kristen Tunas Bangsa Depok tahun pelajaran 2021 dan 2022. Untuk kepala sekolah, saya sendiri, Bapak Ibu boleh memanggil saya dengan Pak Leo. Saya juga menjadi guru bahasa Inggris untuk kelas 1 dan kelas 2. Untuk guru kelas 1 atau wali kelas 1 dengan Ibu Ari Rebeka, Sarjana Pendidikan. Untuk wali kelas 2 atau guru kelas 2 dengan Ibu Rosdiani Lumban Gaul, Sarjana Pendidikan. Untuk guru Mandarin dengan Ibu Caroline Dwi Aprilia, Sarjana Sastra. Untuk guru TK, Pendidikan Jasmani atau Olahraga dan Kesehatan, dan BK, serta guru bantu dipegang oleh Bapak Randy Octavianus Sumarau, Sarjana Pendidikan. Untuk bendahara area atau TU Keuangan, Bapak Ibu boleh menghubungi dengan Ibu Sandy Gabriela Walalayo, Sarjana Administrasi Bisnis. Untuk tata usaha, yaitu dengan Ibu Yohana Tesalonika, Sarjana Akuntansi. Ini untuk admin pembelajaran atau Dapodik dengan Bapak Auki. Dan di luar dengan penolong dari Sekolah Kristen Tunas Bangsa. Ini untuk kalau Bapak Ibu mau menyampaikan sesuatu atau datang ke sekolah, nanti akan disambut pertama kali oleh penolong kita, Bapak Triyanto. Bapak Ibu, untuk susunan pengurus POMG, saya selaku kepala sekolah belum bisa mengumumkan di hari ini, karena saya perlu juga berkoordinasi dengan POMG yang baru. Saya secara pribadi akan menghubungi Bapak Ibu untuk kesediaannya menjadi pengurus POMG SDK Tunas Bangsa Depok. Untuk POMG ini nanti akan ada POMG kelas 1, ada POMG kelas 2. Dan untuk POMG ini kita boleh bekerja sama nanti ke depannya, juga mungkin akan dibuatkan untuk grup POMG-nya sendiri untuk Bapak Ibu, sehingga setiap informasi pembelajaran atau pengumuman atau hal-hal yang terkait dengan administrasi sekolah atau hal-hal yang terkait dengan setiap anak Bapak Ibu boleh juga disampaikan kepada petugas POMG. Dalam waktu dekat kami akan mengumumkannya kepada Bapak Ibu.
kita akan melihat tutorial SIAS Quintal. Untuk Sekolah Kristen Tunas Bangsa Depok, kita menggunakan 2 aplikasi, Bapak Ibu. Yang pertama adalah Quintal. Quintal ini nanti akan berhubungan dengan pengumuman secara general kepada Bapak Ibu, hasil penilaian atau nilai dari setiap siswa, dan juga rapot dari siswa-siswi Sekolah Dasar Kristen Tunas Bangsa. Untuk mengakses Quintal ini, Bapak Ibu nanti akan diberikan 2 account, yaitu account untuk orang tua. Ini untuk siswa-siswi yang baru bergabung, akan diberikan 2 account orang tua dan account siswa. Jadi Bapak Ibu boleh masuk melalui account orang tua dan account siswa. Silakan Pak Randy, tutorialnya. Sama dengan web browser, untuk login ke dalam Quintal via aplikasi, Bapak Ibu dapat menginput username dan password di kolom yang tersedia. Kemudian tekan login. Setelah berhasil login, jika Bapak Ibu memiliki lebih dari 1 anak, maka Bapak Ibu dapat memilih data anak yang ingin ditampilkan. Inilah tampilan halaman utama Quintal. Halaman utama Quintal menampilkan informasi pengumuman, acara yang akan datang, dan jadwal pelajaran. Untuk memilih anak dan mengubah password, tekan tombol menu di kanan atas aplikasi Quintal. Menu utama aplikasi Quintal terdiri dari beberapa bagian. Home untuk kembali ke halaman utama, akademik, berisi penilaian harian, assignment atau tugas, beserta dengan nilainya, dan material. Announcement atau pengumuman, berisi pengumuman informasi dari sekolah. Attendance atau daftar hadir, berisi rangkuman dan detail daftar hadir peserta didik. Kalender atau kalender akademik, berisi program kegiatan sekolah yang akan dilaksanakan selama 1 semester. Report atau rapor, berisi rapor akademik dan karakter peserta didik. Timetable atau jadwal pelajaran, berisi jadwal mata pelajaran peserta didik selama 1 tahun pelajaran. Untuk mengumpulkan penilaian harian atau tugas secara online, Bapak Ibu dapat masuk ke menu akademik. Sekarang, kami akan mencontohkan proses mengupload tugas melalui aplikasi Quintal. Pilih tugasnya. Jika ada file lampiran tugas, dapat di-download dengan cara klik pada file yang dilampirkan. File akan otomatis terdownload ke media penyimpanan gadget Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu akan mengumpulkan tugas, pilih Submitted File, tekan icon Upload di pojok kanan bawah, pilih file yang akan dikumpulkan dari media penyimpanan gadget Bapak Ibu. Sebagai contoh, saya akan melampirkan file ini. Setelah file berhasil dipilih, kemudian tekan upload. Selamat datang para orang tua dan peserta didik SDK Tunas Bangsa. Untuk mendukung kegiatan sekolah, SDK Tunas Bangsa memiliki sistem informasi akademik sekolah
atau SIAS yang bernama Quintal. Sebelumnya, Bapak Ibu dapat mengakses Quintal dengan dua cara. Yang pertama, Quintal bisa diakses menggunakan aplikasi yang dapat di-download dan diinstal melalui Play Store atau App Store. Yang kedua, Quintal juga dapat diakses melalui web browser, di mana kami merekomendasikan Google Chrome untuk Bapak Ibu gunakan agar dapat mengakses Quintal lebih lancar. Sekarang, kami akan memberikan contoh mengakses Quintal SDK Tunas Bangsa Sunter melalui web browser Google Chrome dengan URL tbcs.sunter.quintal.id. Untuk login ke dalam Quintal, Bapak Ibu dapat menginput username dan password dari sekolah di kolom yang tersedia. Perhatikan huruf besar dan kecil dalam penginputannya. Kemudian tekan login. Inilah tampilan halaman utama Quintal. Halaman utama Quintal menampilkan informasi kegiatan penilaian harian, tugas, materi, pengumuman, nilai peserta didik, dan event yang akan datang. Untuk mengubah password dan bahasa, pilih nama Bapak Ibu di pojok kanan atas pada halaman utama, lalu masuk ke pengaturan. Ada dua pilihan bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jika Bapak Ibu ingin mengubah password, pilih ubah sandi, ketikkan sandi lama, sandi baru, ulang sandi, kemudian simpan. Untuk kembali ke halaman utama, Bapak Ibu bisa menekan logo Quintal di pojok kiri atas. Pada halaman utama, ada beberapa pilihan menu utama di baris kiri. Penilaian harian berisi daftar penilaian harian yang dilaksanakan oleh sekolah beserta dengan nilainya. Nilai juga dapat diurut sesuai dengan mata pelajaran yang ingin ditampilkan. Tugas atau assignment berisi daftar tugas beserta dengan nilainya. Sama seperti penilaian harian, nilai juga dapat diurut sesuai dengan mata pelajaran yang ingin ditampilkan. Materi atau material berisi materi atau ringkasan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Bapak Ibu dapat memilih file materi yang diberikan oleh guru. Jika ada lampiran file, Bapak Ibu dapat mendownloadnya dengan cara file diklik dan file akan otomatis tersimpan di media penyimpanan Bapak Ibu. Laporan berisi rapor akademik dan karakter peserta didik sebagai laporan terhadap hasil belajar anak. Absensi berisi laporan data kehadiran peserta didik. Pengumuman berisi daftar informasi yang diberikan sekolah kepada orang tua. Jadwal pelajaran berisi jadwal mata pelajaran peserta didik selama 1 tahun. Kalender akademik berisi program kegiatan sekolah yang akan dilaksanakan selama 1 semester. Untuk mengumpulkan penilaian harian atau tugas secara online, Bapak Ibu dapat masuk ke menu utama penilaian harian atau tugas. Sekarang akan kami contohkan proses mengupload tugas secara online. Pilih tugasnya. Jika ada file lampiran tugas, dapat di-download dengan cara klik pada file yang dilampirkan.
file akan otomatis terdownload ke media penyimpanan gadget Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu akan mengumpulkan tugas, klik pada kolom file yang ingin diupload, pilih file yang akan dikumpulkan dari media penyimpanan gadget Bapak Ibu, open, hingga muncul tanda centang hijau sebagai tanda file sudah berhasil diupload. Sebagai catatan, maksimal ukuran file yang bisa diupload 50 MB dan maksimal jumlah filenya 5. Agar Bapak Ibu selalu update dengan informasi dari sekolah dan mendapatkan notifikasi, kami sangat menyarankan untuk menginstal aplikasi Quintal pada handphone Bapak Ibu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan tentang Sistem Informasi Akademik Sekolah atau SIAS. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan peserta didik. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, itu tadi beberapa panduan penggunaan Quintal untuk Bapak Ibu yang baru bergabung dengan Tunas Bangsa. Berikut kami akan memberikan panduan penggunaan Microsoft Teams secara singkat untuk pembelajaran kelas. Silakan, Randy. Yang pertama, Bapak Ibu bisa login ke Microsoft Teams melalui browser atau aplikasi di komputer atau laptop atau handphone. Yang pertama, Bapak Ibu buka aplikasi browser atau Chrome atau download aplikasi. Terus Bapak Ibu boleh mengetik teams.microsoft.com di bagian kiri atas. Setelah itu melakukan double klik di icon aplikasi Microsoft Teams. Atau kalau Bapak Ibu sudah mendownload aplikasi tersebut, bisa langsung mengetikkan nama user dan juga nanti passwordnya. Untuk password Bapak Ibu, kami sudah menyediakan password untuk anak-anak Bapak Ibu, sehingga nanti password ini bisa langsung digunakan di dalam penggunaan Microsoft Teams ini. Dan untuk Bapak Ibu yang hendak mendownload aplikasi ini, untuk Bapak Ibu yang memiliki aplikasi dengan berbasis Android, boleh masuk melalui Play Store. Untuk Bapak Ibu yang memiliki handphone berbasis iOS, dapat diunduh melalui aplikasi App Store. Setelah Bapak Ibu, untuk untuk passwordnya, Bapak Ibu tidak perlu mengubah password karena memang ada ketentuan dari Microsoft Teams sendiri yang cukup ketat, sehingga passwordnya boleh langsung menggunakan password yang diberikan dari sekolah. Setelah Bapak Ibu masuk, berikutnya Pak Randy. Nah, untuk sign di sini, Bapak Ibu langsung ketikkan username-nya yang sudah kami berikan, baik melalui website ataupun ketika Bapak Ibu download aplikasi tersebut di handphone atau laptop. Untuk password-nya, seperti yang tadi saya sampaikan, tidak perlu diganti, karena ada ketentuan yang ketat dari Microsoft Teams sendiri. Silakan, Pak Randy. Setelah itu, Bapak Ibu akan masuk kepada Teams yang ada di sebelah kiri. Nah, Bapak Ibu, di sana akan Bapak Ibu lihat masterclass. Kalau untuk Sekolah Kristen Tunas Bangsa, ada masterclass kelas 1 untuk Bapak Ibu yang anak-anaknya ada di kelas 1, dan masterclass kelas 2 untuk Bapak Ibu yang anak-anaknya di kelas 2. Di dalam masterclass sudah ada semua pembelajaran. Ada agama, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, untuk PJOK, tema 1 sampai tema 8, dan juga TIK. Bapak Ibu, untuk melihat setiap pembelajaran yang diberikan oleh guru, Bapak Ibu boleh klik di mata pelajarannya, di masterclass-nya. Contohnya ini bahasa Inggris, Bapak Ibu bisa lihat di post. Jadi nanti di sini akan terlihat apa saja yang sudah
bahan-bahan apa saja yang diberikan di dalam bahasa Inggris untuk pembelajaran bahasa Inggris. Baik itu berupa PPT, video, atau tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Berikutnya, ada juga fitur files. Ini Bapak Ibu untuk melihat bahan-bahan pembelajaran sebelumnya, boleh juga melalui files. Nah, di situ sudah ada bahan-bahan pembelajaran yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu guru. Jadi, ada materi, ada silabusnya, ada juga video-video yang sudah diberikan mungkin sebelumnya kalau Bapak Ibu mungkin ketinggalan di dalam mengikuti pembelajaran. Jadi di files ini sudah ada file-file sebelumnya yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Berikutnya, di bagian tanda merah yang kami berikan ini adalah chat. Chat ini berguna untuk Bapak Ibu boleh memberikan pertanyaan atau sesuatu yang perlu dibahas mengenai anak kepada guru kelas. Bapak Ibu boleh masuk melalui chat. Jadi Bapak Ibu tinggal ketik saja apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan. Nah, di bagian ini Bapak Ibu boleh ke semua guru yang terkait dengan anak Bapak Ibu atau memilih salah satu guru yang ingin Bapak Ibu berikan pertanyaan atau membahas mungkin pembelajaran dari anak-anak Bapak Ibu. Berikutnya Pak Randy, ini ada yang dicentang merah, baik ini yang aplikasi ataupun handphone Bapak Ibu, activity, setiap ada tanda merah, ini berarti ada, setiap muncul tanda merah berarti ada notifikasi informasi pengumuman terbaru yang diberikan oleh guru atau sekolah kepada Bapak Ibu. Jadi setiap ada tanda merah notifikasi, berarti itu ada pengumuman atau informasi dari sekolah. Untuk panduan lengkapnya, Bapak Ibu bisa klik link di bawah ini untuk Microsoft Teams-nya. Nanti untuk ini selanjutnya kami dari sekolah akan juga mengundang Bapak Ibu untuk membahas atau membahas lebih detail penggunaan Learning Management System ini, baik Quintal ataupun Microsoft Teams. Jadi kami akan memberikan surat kepada Bapak Ibu untuk membahas lebih detail lagi jika Bapak Ibu mengalami kesulitan atau hambatan, kita akan mengadakan pertemuan lagi melalui Zoom, sehingga Bapak Ibu boleh menggunakan setiap aplikasi yang kami berikan. Dan juga setiap detail di mana penggunaan aplikasi Quintal dan juga Microsoft Teams untuk setiap Bapak Ibu dan juga siswa-siswi kami di Sekolah Kristen Tunas Bangsa Depok. Demikian penjelasan tentang dua aplikasi yang akan kita gunakan di dalam pembelajaran harian dan juga di dalam informasi pembelajaran di Sekolah Dasar Kristen Tunas Bangsa. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah boleh hadir di hari ini. Nanti jika ada pertanyaan atau hal-hal yang terkait dengan pertemuan informasi pembelajaran, baik Microsoft Teams atau Quintal atau hal-hal yang lain, Bapak Ibu boleh menghubungi sekolah melalui nomor telepon yang ada di layar. Bapak Ibu mungkin boleh foto atau diambil foto di bagian ini untuk telepon. Untuk video ini, rekaman dari video PIP hari ini juga kami akan upload di official Sekolah Dasar Kristen Tunas Bangsa Depok di YouTube official kita. Bapak Ibu boleh melihat dan juga boleh melihat beberapa aktivitas yang akan kita lakukan juga di dalam kegiatan pembelajaran dan event-event di Sekolah Kristen Tunas Bangsa, atau juga melalui WhatsApp sekolah di nomor yang berikut 0878 2128 6113. Dan di Instagram kita, Bapak Ibu boleh juga bergabung di official Tunas Bangsa Depok. Untuk email juga ada, untuk website juga, dan berikut alamat untuk sekolah. Terima kasih Bapak Ibu, wali kelas, dan juga para orang tua kami.
Kami mengucapkan terima kasih untuk waktu dan juga kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ibu untuk kami boleh menjelaskan dari setiap hal-hal yang terkait dengan pembelajaran dan juga tata tertib di dalam Sekolah Kristen Tunas Bangsa untuk siswa-siswi yang ada. Dan sebelum kita tutup pertemuan PIP ini, saya ingin memberikan beberapa pengumuman. Nanti mungkin Pak Randy atau Pak Oki boleh di-share di chat absensi untuk orang tua yang tadi saya berikan di grup. Nanti Bapak Ibu tolong untuk mengisi link absensi tersebut dan mengisi lembar persetujuan melalui link yang kami berikan di chat room. Ya, silakan Pak Randy atau Pak Oki yang tadi di grup tolong di attach ya. Berikutnya untuk pertemuan selanjutnya akan kami informasikan melalui WhatsApp, Quintal atau media penghubung lainnya kepada Bapak Ibu untuk Bapak Ibu boleh belajar juga tentang penggunaan Microsoft Teams dan Quintal yang ada. Terima kasih Bapak Ibu, demikian pengumuman yang saya boleh berikan. Dan oh ya, mungkin satu lagi, untuk buku seragam kami juga akan memberikan informasinya secepat mungkin ketika PPKM darurat ini mungkin kita berdoa tidak berlanjut ya Bapak Ibu, jadi kami dengan segera bisa membagikan buku dan juga seragam yang sudah kami siapkan di sekolah. Untuk jadwalnya kami akan koordinasikan melalui telepon atau melalui WA juga atau melalui PMG yang ada nanti, sehingga jadwalnya kita bisa atur sedemikian rupa sehingga tidak ada kerumunan juga yang terjadi di sekolah ketika Bapak Ibu mengambil buku dan seragam. Terima kasih Bapak Ibu. Kami dari Sekolah Kristen Tunas Bangsa mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Silakan Ibu Rebecca. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dalam kegiatan PIP hari ini. Untuk absennya boleh diisi. Tidak ada untuk SIAS lagi ya Pak Leo berarti? Ya, maaf Bu Rebecca, saya mohon maaf. Kita tutup dalam doa dulu. Oh baik, akan ditutup doa oleh Pak Leo. Bapak Ibu, kita tutup dalam doa dulu. Mohon maaf. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi ini Tuhan, kami boleh bertemu, kami boleh mengadakan pertemuan informasi pembelajaran hari ini dengan orang-orang tua kami Tuhan, orang tua dari setiap peserta didik kami mengucap syukur buat kerjasama yang baik, buat perhatian yang baik dari setiap orang tua dari peserta didik kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap orang tua yang ada, untuk setiap orang tua yang baru. Kami berdoa biar kesehatan yang sempurna daripada Kristus ada dalam setiap keluarga-keluarga dari Sekolah Kristen Tunas Bangsa Depok. Kami juga berdoa berkat Tuhan terus mengalir atas setiap orang tua, sehingga kami boleh bekerja sama dengan baik di tahun-tahun ke depan untuk membangun dan mendidik setiap murid atau siswa yang para orang tua kami percayakan untuk Sekolah Kristen Tunas Bangsa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan di PIP hari ini. Kami juga mengucap syukur untuk waktu-waktu ke depan. Kami berdoa setiap orang tua, setiap siswa boleh belajar dengan baik, boleh bekerja sama dengan baik dengan sekolah, dan kami percaya setiap kami Tuhan disertai oleh Engkau di dalam menjalani kehidupan kami ke depan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu boleh leave atau meninggalkan Zoom juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Amin. Amin. Baik.